Selamat pagi saudara-saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, para sahabat Usman? Kali ini kita akan banyak berdiskusi lagi mengenai wayang ya. Karena wayang, berbicara tentang wayang tentu tidak akan ada habis-habisnya. Kemarin seperti yang telah kita diskusikan, saya telah menceritakan tentang Arjuna yang merasa dendam kepada Jayadratha karena Jayadratha telah membunuh putranya yaitu Abhimanyu. Nah ini judulnya berarti ini rasa dendam ini ya, dendam. Apakah dendam itu baik atau tidak? Tentu saja tidak baik. Ini sebagaimana dikisahkan, difirmankan oleh Allah SWT pada beberapa surat di dalam Al-Quran sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tashtawil hasanah wala sayi'atu idfah billati hiya ahsanu fa'idal ladhi bainah wa bainahu azawatun ka'annahu waliyun hamim. Shadaqallahu azim. Surat Fussilat ayat 34. Tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan dengan perilaku yang lebih baik, sehingga orang yang ada permusuhan denganmu serta-merta menjadi seperti teman yang sangat setia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u syai'atin syai'atum misluha. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Innahu la yuhibbul dzalimin. Shadaqallahul azim. Asy-Syura ayat 40. Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat itu, maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Teman-teman sekalian, mengenai sikap Arjuna yang memelihara rasa dendam dengan mengucap sumpah itu terucap pada waktu Arjuna bersama para Pandawa dan pengikutnya menyelenggarakan upacara perabuan. Cara kita ya, pemakaman gitu ya. Pemakaman dari Abhimanyu di malam harinya. Di mana pada waktu itu banyak setiap orang yang melayat itu menangis tentu saja. Dan peristiwa yang sangat menyentuh perasaan Arjuna adalah ketika istri Abhimanyu yang pertama yaitu Dewi Sundari, menantunya Arjuna ya berarti, ikut api obong ke dalam api perabuan Abhimanyu.
Jadi sambil histeris dia berpakaian suci lalu masuk ke peraduan Abimanyu. Terus istrinya yang kedua yaitu Dewi Utari itu juga histeris mau mengikuti jejak Dewi Siti Sundari. Namun oleh para leluhur, oleh para laki-laki yang ada di situ, Gowandili, ya, Dewi Utari, mengapa begitu? Karena di dalam badan sang Dewi, di dalam perut Dewi Utari itu telah terkandung seorang bayi yang kelak nanti akan lahir, yaitu yang kemudian kita kenal bernama Parikesit itu, ya, calon raja Astina. Nah ini perasaan Arjuna begitu tersentuh sehingga timbul rasa dendamnya semakin tinggi. Akhirnya ia pun tidak bertahan mengucap sumpah apabila besok di hari ke-14 Bharatayuddha saya tidak bisa membunuh Jayadratha sampai matahari terbenam, maka lebih baik saya akan membunuh diri dengan cara pati obeng seperti itu. Nah, ini sumpah lagi ini. Jadi apa yang dilakukan oleh Arjuna itu memang kalau secara manusiawi bisa kita mengerti. Namun tentu saja karena keterlanjuran pakai menggunakan sumpah juga lah, ini yang tidak kita setujui, ya. Nah, itulah. Tentu saja sumpah itu, saudara-saudaraku, ternyata didengar pula oleh Sengkuni. Karena pada waktu tentu saja Kurawa kan memasang mata-mata, ya, memasang telik sandi, diam-diam menyaksikan peristiwa peraduan itu. Ketika para telik sandi melaporkan kepada Sengkuni bahwa Arjuna telah mengucap sumpah itu, maka Sengkuni kemudian, wah ini kesempatan untuk membunuh Arjuna. Ternyata betul, ya, apa yang kita khawatirkan, apa yang kita duga ternyata betul. Sengkuni sebagai orang yang berpengalaman di bidang strategi, yang strategi menggunakan segala cara pokoknya, yang penting menang baginya. Ini kemudian menggunakan cara menyembunyikan Raden Jayadratha ke sebuah tempat di kamar kecil yang agak gelap, tersembunyi, dan tertutup semua. Hanya lubang-lubang kecil yang ada. Jayadratha disembunyikan di tempat yang tersembunyi itu. Istilahnya kalau saya menulis di Facebook dulu itu, ya, adalah Jayadratha Kerangkeng. Jayadratha Kerangkeng. Karena waktu itu dia di kerangkeng oleh Sengkuni di dalam kamar yang gelap itu. Waduh, ini suatu peristiwa yang luar biasa ini, ya. Siapa toh Jayadratha itu? Jayadratha itu adalah suaminya Dursilawati. Siapa Dursilawati itu? Dursilawati adalah adiknya Duryudana yang paling lucu. Kan Kurawa itu kan jumlahnya 100, ya. Yang sulung namanya Duryudana itu, Raja Astina. Nah, yang ruju atau bungsu itu putri. Satu-satunya putri di jajaran keluarga Kurawa itu ada Dursilawati. Tentu saja ceritanya manjanya bukan main Dursilawati karena satu-satunya wanita, dasarnya paling bungsu, dia dimanja oleh kakak-kakaknya, terutama oleh pembarepnya yaitu Duryudana. Nah, Raden Jayadratha itu suaminya Dursilawati itu, adik iparnya dari Dursilawati itu, adik iparnya Duryudana.
Konon dulu itu Jayadrota itu nama aslinya adalah Raden Tirtonata. Raden Tirtonata itu lahir oleh satu doa-doa yang begawan Sempani, seorang begawan yang sudah tua, sepuh, dan tidak punya anak. Kemudian ada bekas sarungnya bayi Werkudara. Itu Werkudara kan bungkus, gitu ya. Werkudara bungkus, kemudian ketika bungkus itu bedah, Werkudara lahir ke dunia, keluar dari bungkus, dan sebagian dari bekas bungkusnya itu dirobek. Kemudian diambil oleh Begawan Sempani, lalu didoakan, dimantrai ya, dimintakan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, karena tidak punya anak, maka terciptalah Raden Tirtonata. Nah, inilah orangnya. Persis seperti Gatotkaca. Karena memang duanya berasal dari bahan yang sama ya, yaitu keturunan Werkudara. Raden Tirtonata itu kemudian menjadi raja di kerajaan Sindu. Mempunyai patih namanya Jayadrata. Jadi Jayadrata itu sebenarnya nama patihnya. Kemudian Prabu Tirtonata itu kemudian waktu itu mau menghadap ke Astina saat masih dipimpin oleh Prabu Pandu Dewanata, ayahnya Pandowo. Dia mau meguru, baik meguru kesaktian maupun meguru tata kenegaraan kepada Pandu Dewanata. Tetapi karena dia gengsi, Tirtonata tadi gengsi, dia menggunakan nama patihnya, yaitu Jayadrata itu. Nah, jadi berubah namanya dari Tirtonata menjadi Jayadrata, mau meguru ke Astina Prabu Pandu Dewanata. Tetapi ternyata Prabu Pandu waktu itu sudah wafat, sudah meninggal gugur dalam perang Sampyuh melawan Widyakala Trembaka itu ya, kakeknya Gatotkaca dari jalur ibu itu yang kemarin saya ceritakan. Nah, karena saat itu yang menjadi raja di Astina sudah berganti sementara dijabat oleh Drestharasta, ayahnya Duryudana, ayahnya Kurawa, maka Jayadrata tadi maunya pulang. Tetapi oleh Sengkuni kemudian dipenggal, sini guys, sini. Kemudian dibujuk, diambil menantu oleh Raden Drestharasta, dijodohkan dengan Dursilawati Kurawa yang terakhir. Jadilah dia menjadi adik ipar Duryudana. Nah, itulah ceritanya. Ini nama aslinya dia adalah Tirtonata. Kembali pada peristiwa tadi. Jadi Jayadrata tadi disembunyikan oleh Sengkuni di tempat yang sangat tersembunyi. Nah, tentu saja pada saat hari itu, hari ke-14, Kresna dan semua Pandawa bingung sekali mencari di mana keberadaan Jayadrata itu. Sebab nanti kalau sampai matahari tenggelam dan Janaka tidak menemukan Jayadrata, tidak mampu membunuh, dia sudah bersumpah. Dia akan menceburkan diri ke dalam perapian. Semua menjadi bingung sekali. Sebab kalau ini yang terjadi, maka Pandawa berarti kekurangan seorang yang maha sakti, yaitu Raden Arjuna. Ini sudah satu kekuatan yang sangat jauh kekurangannya nanti ya, kekuatannya akan menjadi lemah. Padahal itu baru hari ke-14 Bratayuda. Bratayuda nanti dijadwalkan oleh Kresna melalui Jitaksara ya, ada kitab Jitaksara itu sampai hari ke-18. Di sana masih ada
Prabu Karno yang belum mati ya, belum lagi ada Resi Durno, Sengkuni, kemudian Duryudono sendiri, semua tokoh-tokohnya utama masih banyak yang masih hidup Kurawa. Ini kalau Arjuna sampai membunuh diri, Kurawa pasti akan kehilangan senopati yang tangguh. Itulah saudara-saudaraku. Jadi sementara itu ya. Jadi pada waktu itu matahari mulai berjalan sampai melewati Cakrawala ya, melewati puncaknya, dan kemudian sudah mulai condong ke arah barat, maka Pandowo dan Kresna selalu dibingungkan oleh konsentrasinya tidak banyak terhadap bagaimana para tentara yang lain menghadapi tentara Kurawa, namun justru lebih terkonsentrasi pada di mana letak Raden Jayadratha itu disembunyikan. Wah, Sengkuni senang sekali itu ya, sangat senang Pak. Sebab nanti dalam waktu yang tidak lama Arjuna akan membunuh diri. Ya kita tahu di dalam pewayangan itu kan ada istilah Bawa Laksono itu ya. Artinya apa yang diucapkan itu harus dilakukan. Itu di dalam angger-angger ya. Angger-angger para kesatria di pewayangan dicontohkan seperti itu. Terutama para kesatria luhur. Contohnya Bismo. Ini kan yang melegenda sumpah itu kan minimal ada 3 ini. Satu Bismo. Dulu pernah bersumpah pada waktu mudanya tidak akan menduduki jabatan Raja Astina. Padahal dia pewaris, waktu itu pewaris tunggal kerajaan Astina, milik ayahnya Prabu Santanu. Tapi karena peristiwa dengan Dewi Durgandini, ibu tirinya, maka dia bersumpah, saya tidak akan menjadi raja di kerajaan Astina. Sebab kalau tidak gitu, Durgandini tidak mau dibawa ke Astina, tidak mau diboyong ke Astina oleh siapa? Bismo. Waktu itu namanya masih Raden Dewabroto. Padahal ayahnya di istana Astina itu sakit, merindukan Dewi Durgandini yang sudah menjadi istrinya melalui sayembara, tetapi belum mau diboyong ke Astina. Akhirnya dia bersumpah, saya tidak akan pernah menjadi raja di Astina. Itu Dewabroto atau Bismo. Tetapi masih diragukan. Lah nek sampeyan tidak mau menjadi raja di Astina, tapi anak-anakmu besok jangan menuntut untuk menjadi raja. Sedangkan anak-anak saya, ini kata Durgandini ya, kata Durgandini, anak-anak saya dengan ayahmu nanti tidak kebagian menjadi raja Astina. Akhirnya Bismo atau Dewabroto bersumpah, saya tidak akan menikah. Selamanya tidak akan menikah dan tentu saja saya tidak punya anak. Jadi ibu jangan ragu-ragu. Nanti anak ibu yang dengan bapak saya, Prabu Santanu, itulah yang akan menjadi raja di Astina. Nah, akhirnya baru Durgandini mau diboyong ke Astina. Itu sumpahnya Bismo muda, yaitu Raden Dewabroto. Dan sampai terakhir hayatnya, ternyata Bismo kan juga memang bisa menikah. Bawa Laksono itu namanya. Ada sumpahnya Abimanyu yang kemarin itu juga melegenda ya. Melegenda. Dan sekarang sumpahnya Arjuna. Arjuna sebagai seorang kesatria sejati pasti juga akan bawa Laksono. Apa yang sudah dia ucapkan pasti akan dijalani. Karena itu kalau dia bersumpah mau membunuh diri, kalau tidak berhasil membunuh Raden Jayadratha, pasti itu dilaksanakan. Tidak akan tidak. Sehingga Kresna dan Pandowo ini bingungnya bukan main. Para tentara di Kurukshetra seolah-olah diserahkan pada senopati yang lain seperti Setyaki, Udawa dan sebagainya itu. Sedangkan mereka banyak
berkonsentrasi, dibingungkan bagaimana cara mencari Raden Jayadratha ini. Nah, Alkisah, Bapak Ibu sekalian, hari sudah mulai agak sore, ya, walaupun belum terlalu sore, tapi sudah condongnya matahari sudah cukup lumayan. Prabu Kresna yang Titising Wisnu harus berbuat sesuatu. Kresna, saya harus berbuat sesuatu. Kalau tidak gitu, nanti adik ipar saya, Arjuna, pasti akan membunuh diri. Akhirnya betul. Kresna kemudian menggunakan adi panglimunan. Ya, panglimunan itu adian yang dia bisa kemana-mana tapi tidak bisa kelihatan. Tidak bisa dilihat oleh mata sembarangan. Jadi Kresna akhirnya mencari di kerajaan Astina, di pesanggrahan Bulupitu, di mana-mana dicari. Bulupitu itu pesanggrahannya Kurawa di di padang Kurukshetra. Jadi membuat kemah yang bagus sebagai pusat tentara, pusat tentara yang mau maju ke perang ke Kurukshetra itu. Bagus, Bulupitu itu. Makanya disebut Bulupitu. Pitu itu warnanya 7. Ini warna kesayangan senopatinya masing-masing ini ya. Duryudana, Karna, Bisma, Prabu Salya, kemudian Durna, ya, kemudian Resi Krepa dan sebagainya. 7 orang punya warna kesayangan masing-masing. Dibuat dari permadani, lantainya walaupun itu hanya perkemahan, tapi dibuatkan lantai permadani yang 7 warnanya, namanya Bulupitu. Mewah. Sedangkan asramanya Pandhawa itu namanya Randuwatang. Sangat sederhana. Makanya disebut Randuwatang karena cagaknya itu batang pohon randu yang tidak sampai dipelitur itu enggak. Ya pokoknya batang itu apa adanya itu diresiki seadanya, dijadikan sebagai tiang-tiang, namanya Randuwatang atau batang randu. Itulah perbedaan kekayaan Kurawa dan Pandhawa seperti itu. Akhirnya Kresna mencari di mana saja dan ternyata ketemu. Kresna tahu bahwa Raden Jayadratha disembunyikan Sengkuni di sebuah ruangan yang sangat gelap, pengap, sehingga dia harus berbuat sesuatu sekarang. Bagaimana caranya agar sebelum matahari tenggelam, Jayadratha itu bisa keluar dari ruangan itu. Wah, akalnya. Kresna itu kan Titising Wisnu yang paling cerdas, banyak akalnya. Ada banyak Titising Wisnu, misalnya Raden Prabu Arjuna Sosrobau, itu Titising Wisnu. Kemudian pernah mesanggrah di Romo Bargowo atau Romo Parasu, itu juga pernah jadi Titising Wisnu. Kemudian yang terakhir Prabu Romo, suaminya Sinto itu ya, di Ramayana, juga Titising Wisnu. Semua orangnya itu hampir dikatakan lugu-lugu. Tapi Titising Wisnu yang Kresna dia, Masya Allah, luar biasa, banyak akal. Nah, makanya dia juga di samping bolone akeh, musuhnya akeh. Nah, kembali ke tadi, saudara-saudaraku, bagaimana caranya agar Raden Jayadratha itu bisa keluar dari ruangan sebelum matahari tenggelam. Akhirnya, Bapak Ibu sekalian, pada waktu perang Bharatayuddha di Kurukshetra itu masih berkecamuk berlangsung, Kresna kemudian membisiki Arjuna. Setelah membisiki Arjuna, maka Kresna berlindung di dalam sebuah pohon, isik-isik tangan, mengucap mantra, keluarlah yang namanya senjata cakra itu. Kresna kan mendapat senjata cakra dari seorang resi namanya Resi Padmanabha. Nah, ini cerita yang lain gitu.
Setelah senjata cakra diambil dari sarironya, kemudian senjata cakra itu dipanaskan ke atas dan mampu menutupi sinar matahari. Jadi matahari di sekitar Kurukshetra, di sekitar Astina juga itu ya, terbatas itu ditutupi oleh senjata cakra. Lama-kelamaan suasana yang tadinya terang itu tadi, lama-kelamaan seperti tertutup mendung. Langsung, seolah-olah seperti tertutup mendung, dan akhirnya senja, seolah-olah senja itu menjelang. Padahal di Kurukshetra masih banyak tentara yang sedang berperang. Waduh, Sengkuni bukan main senangnya, karena sebentar lagi kalau matahari tenggelam, dunia gelap, pasti Arjuna akan membunuh diri. Maka Sengkuni kemudian mengatakan kepada para Kurawa yang kebetulan waktu itu sedang ada sebagian yang istirahat, Arjuna sebentar lagi mau mati bunuh diri. Wah, kuntang saja, saking senangnya ya. Kurawa kemudian berteriak-teriak, Arjuna mati, Arjuna mati, Arjuna akan bunuh diri. Semua mengumandang. Lah, Kocapa, Raden Jayadratha yang di dalam ruangan tadi kan panas sekali karena tertutup. Ruangannya tidak begitu lebar, pengap udaranya, panas. Pokoknya dia tidak seperti tersiksa ya. Seperti tersiksa. Dengan mendengar suara riuh bahwa Arjuna akan mati, hari sudah mulai gelap dan sebagainya, akhirnya Jayadratha kemudian saking tidak tahannya membuka jendela. Pesannya Sengkuni, jangan sampai kamu nanti keluar dari ruangan itu sebelum matahari tenggelam. Nah, Jayadratha kan tidak kalah kan? Ternyata kan dunia memang sudah gelap. Banyak sekali Kurawa yang menyatakan Arjuna akan mati, matahari sudah tenggelam. Akhirnya Jayadratha itu membuka pintu jendela. Buka. Kemudian dimelongok keluar kepalanya, hidup Jayadratha, hidup, aku bisa membunuh Arjuna. Arjuna akan mati. Ya, suaranya mengumandang. Bersamaan dengan itu, saudara, senjata cokronya Kresna tadi ditarik, seret, matahari kembali bersinar padang. Saat itulah panah Arjuna yang tidak pernah meleset satu kali pun, yang bernama Pasopati itu langsung dari atas pohon menabrak kepala Raden Jayadratha sampai lepas, berguling-guling kepala itu sampai sejauh puluhan meter. Nah, itulah. Dari saat itu kemudian Sengkuni yang merasa ditipu oleh Kresna, ngamuk punggung, Kurawa dikerahkan, tapi apa pengaruhnya pada Werkudara dan teman-teman. Werkudara yang begitu sakti, Arjuna yang begitu sakti, Kurawa segera diusir, dihabisi. Nah, akhirnya sampai dengan matahari tenggelam, perang itu dimenangkan oleh Pandhawa. Dan Jayadratha menjadi terbunuh. Raden Arjuna atau Janaka tidak jadi bunuh diri Pati Orba. Itulah cerita pada hari ke-14 Perang Bharata-Wibowo. Jadi ini hari ke-14, nanti 15 ada lagi, belum ada kisah namanya Gatotkaca gugur itu ya, gugurnya malam hari, kemudian belum lagi nanti ada Prabu Salya gugur di pihak Kurawa, Karna gugur, Resi Durna gugur, Sengkuni gugur. Sengkuni itu walaupun remeh gitu, moyak mayek, ini saktinya luar biasa loh itu. Nanti di hari ke-18 itu dia gugur. Hampir bersamaan dengan gugurnya Duryudana. Oke, sementara itu teman-teman ya,
Jadi yang bisa kita ambil hikmahnya sekarang ini adalah pertama, kita menyayangkan Arjuna yang terlilit rasa dendam sehingga sampai terucap sumpahnya itu. Nah, makanya tadi surat dalam Al-Quran yang kami sampaikan pada teman-teman itu menjadi pengingat bahwa agama pun juga mengatur mengenai sumpah. Jangan bermain-main dengan sumpah. Lalu agama juga menjelaskan mengenai rasa dendam. Bagaimana mengatasi rasa dendam dan sebagainya. Oke, mari kita ambil hikmahnya. Kisah wayang, kemudian ada kaitannya dengan isi ayat suci. Itu semua ada kaitannya. Artinya ayat suci itu juga pasti kan harus diamalkan ya. Isinya ya. Nah, salah satu pengamalan itu melalui kisah wayang ini yang saya sedikit-sedikit mampu ini saya sampaikan kepada teman-teman. Baik, sampai jumpa di kisah yang lain. Selalu jaga diri, kemudian sehat, bahagia bersama keluarga. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-share pada teman dan keluarga yang lain. Salam.